Salam dari HKBP Kernolog, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang masih menyertai kami dalam satu hari ini. Hingga pada malam ini Tuhan, kami masih boleh menikmati kebaikan-Mu. Sebelum kami Tuhan beristirahat dalam tempat tidur kami sepanjang malam ini, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Berkati kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, berikan hikmat, agar kami mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari Roma 3 ayat 23 hingga 24. Ayat pembimbing renungan ayat 23, begini firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Semua telah berdosa. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, ketika manusia pertama yaitu Adam dan Hawa dinyatakan jatuh ke dalam dosa, hal ini sama dengan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan yang dimaksud adalah bahwa manusia tidak mampu mencapai standar kesucian Allah, yaitu karakter Allah, dan tidak lagi hidup melakukan kehendak Allah. Namun manusia itu hidup hanya untuk menyenangkan dan memuaskan dirinya sendiri. Hal ini membuat manusia dikuasai dan diperbudak oleh diri sendiri dan kuasa dosa. Tuntutan dosa adalah keinginan daging dan semua hal-hal yang jahat, dan konsekuensinya adalah menderita dan selalu berada dalam kondisi yang berbahaya serta maut, sebab hubungan antara manusia dengan Allah telah putus. Manusia tidak lagi mengabdi kepada Allah dengan benar. Kita dapat merasakan bagaimana jika setiap saat kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita menderita, bahkan diperhadapkan dengan hal-hal yang berbahaya. Tentu setiap saat kita akan digerogoti oleh rasa takut, cemas, khawatir. Karena itu, kita membutuhkan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman dalam tubuh jasmani dan rohani kita. Dan itu kita peroleh hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi jalan perdamaian, mengembalikan hubungan kita dengan Allah melalui kematiannya. Inilah yang disebut kasih karunia atau sola gratia. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dapat diselamatkan dan menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Kasih karunia Tuhan dapat kita nikmati setiap saat ketika kita sadar bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Saya berdosa, Bapak Ibu Saudara berdosa. Kita juga dapat merasakan kasih karunia Tuhan ketika kita mau mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Mengingat bahwa manusia cenderung menutupi kesalahannya dan membenarkan diri. Saat kita mengakui dosa kita, kita harus menunjukkan perubahan hidup menjadi lebih baik yang selaras dengan kehendak Allah. Dan yang terutama adalah setiap orang harus percaya kepada Allah dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, sehingga kami beroleh sukacita, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan. Tuhan Allah Bapa, ajarlah kami untuk senantiasa datang kepadamu, memohon pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Dan ajari kami Tuhan untuk menjauhkan diri dari setiap dosa-dosa perbuatan yang bertentangan dengan Engkau, agar kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih karunia yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh hidup dan peroleh keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat, memberikan diri di tempat tidur. Berkatilah kami Tuhan sepanjang malam ini. Dan bangunkan kami di esok pagi untuk boleh kembali bersyukur, menikmati anugerah dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.